mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Pembina APON. Untuk mengenang para pahlawan dan pejuang yang telah mendahului kita. Mengheningkan Cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Pembina APON. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan telah maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji, 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan nilai dasar ASN berakhlak. Nilai dasar aparatur sipil negara terdiri atas berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang selanjutnya disingkat berakhlak. 1. Berorientasi pelayanan memiliki unsur memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan melalui perbaikan tiada henti. 2. Akuntabel memiliki unsur melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. 3. Kompeten memiliki unsur
meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. 4. Harmonis, memiliki unsur, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. 5. Loyal, memiliki unsur, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara. Menjaga rahasia jabatan dan negara. 6. Adaptif, memiliki unsur, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. 7. Kolaboratif, memiliki unsur, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Pembacaan naskah budaya API. Nilai budaya kerja APIK, nilai budaya kerja pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terdiri atas akuntabel, profesional, integritas, dan kebersamaan. Selanjutnya disingkat APIK. 1. Akuntabel, memiliki unsur, memenuhi tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diemban, mempertanggungjawabkan dan menyampaikan informasi secara transparan dan mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Profesional, memiliki unsur, mematuhi dan menjunjung tinggi etika profesi dan organisasi, berkomitmen untuk selalu meningkatkan kapasitas diri dan kompetensi secara berkelanjutan, dan menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. 3. Integritas, memiliki unsur, tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, loyalitas terhadap pimpinan dan organisasi, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara, dan memegang teguh sumpah jabatan dan nilai kebenaran yang diyakini. 4. Kebersamaan, memiliki unsur, menjalin kekompakan dan solidaritas atau jiwa korsa yang bersifat positif, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, dan memupuk rasa persaudaraan dengan mengembangkan rasa simpati dan empati. Amanat pengguna API. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua. Saya hormati yang kami banggakan Pak Sekjen yang sudah hadir bersama pada apel pagi hari ini, Bapak-Bapak staf ahli yang mungkin hadir lewat virtual, Bapak Ibu Karo beserta seluruh peserta apel pagi. Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan Bapak Ibu Karo dan peserta apel yang beberapa hal yang disampaikan pada pasal. Yang pertama terkait dengan penyerapan anggaran, seperti biasa kami mengingatkan berdasarkan Ombudsman serapan anggaran kementerian hari ini 5%. Walaupun dalam RPD-nya di tingkat kementerian masih lebih tinggi dari realisasi, karena dikontribusikan dari BPSDM, di mana target penarikan masih lebih rendah dari target realisasi. Sedangkan untuk Sekretariat Jenderal, berdasarkan informasi tadi pagi yang disampaikan oleh Bapak KPA, Karo Umum dan Pengadaan, serapan di Kesekjenan kinerja serapan sebesar 29,15%, dan ini masih rendah dari RPD kita sebesar 4%. Artinya ini kita perlu
memacu untuk melakukan percepatan anggaran bagi masing-masing biro sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam rencana penarikan dana. Pak Sekjen dan Bapak Ibu sekalian peserta apel, yang kedua, hari ini kita mendapatkan tugas untuk melakukan penginputan pada aplikasi BPKP untuk menginput P3DN, peningkatan penggunaan belanja barang produk dalam negeri, dan informasinya akan dilaporkan hari ini oleh Kepala BPKP kepada Bapak Presiden. Sebagaimana kita ketahui bahwa instruksi Presiden ini harus kita tindak lanjuti dengan mengoptimalkan anggaran kita untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri. Beberapa hari yang lalu Pak Sekjen kami menerima tim dari BPKP untuk melakukan monitoring dan evaluasi belanja Kemendesa PDT itu pada tahun anggaran 2022 ini sejauh mana pelaksanaannya di dalam realisasi di masing-masing satuan kerja. Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang berikutnya kami melaporkan ke Pak Sekjen dalam siklus perencanaan RAPBN hari ini dan besok untuk membahas pagu indikatif 2023 di lingkungan Sekjen untuk mengawal dan memonitor rincian belanja pada pagu indikatif masing-masing biro, dan nanti akan disampaikan pada rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI sesuai dengan jadwal yang sudah kami terima, akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022. Berikutnya kami juga menyampaikan Pak Sekjen bahwa beberapa hari yang lalu kami mendapatkan info dari Pak Sekjen untuk menindaklanjuti rencana aksi atas penilaian reformasi birokrasi dan sakit. Tentu ini menjadi dorongan pada kita semua, memotivasi kita agar nilai RB dan nilai sakit kita bisa ditingkatkan. Untuk nilai sakit ada kenaikan 1 digit walaupun masih di angka B atau baik. Tentu ini menjadi upaya-upaya kita menyusun rencana aksinya sehingga di tahun depan nilainya bisa lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir kami sampaikan Pak Sekjen untuk penilaian jabatan fungsional perencana sesuai dengan SK Pak Sekjen telah dibentuk tim penilai di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dari 114 jabatan fungsional perencana yang mengajukan untuk dilakukan penilaian sebanyak 98 JF, 98 orang. Dan ini tentu setelah kami ikuti prosedur penilaiannya, cukup rumit juga, cukup detail karena harus menilai setiap eviden yang disampaikan oleh para JF perencana ini untuk kita nilai. Meskipun demikian, ini menjadi tugas kami di Biro Perencanaan, Kepala Biro selaku Ketua Tim Penilai akan melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan yang ada, dan informasinya untuk JF Madya pun bisa dilakukan penilaian oleh kementerian di internal, nah nanti diverifikasi oleh Bappenas. Mudah-mudahan pada bulan Juli nanti para JF perencana sudah mendapatkan nilai sebagai salah satu untuk kenaikan pangkat JF yang ada di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Yang terakhir kami mengingatkan untuk tindak lanjut tracker, Pak Sekjen, kita masih ada beberapa PR yang harus kita laksanakan, dan nanti pada bulan Juli nanti akan dilakukan evaluasi semesteran, termasuk nanti kami mengagendakan bahwa perjanjian kinerja yang kita tangani di Sukabumi nanti akan kita evaluasi pada saat raker semesteran pada bulan Juli nanti. Saya kira demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak dan menadahkan kedua tangan kita untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena doa merupakan cara terbaik untuk menangkal segala musibah. Kami mohon izin untuk membawakan doa ini secara Islam. Bagi yang beragama lain dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu sehat walafiat di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu maaf dan sehat walafiat pada agamaku, pada duniaku, pada keluargaku, serta pada harta bendaku. Ya Allah yang maha pengasih, penganugerah kasih. Wahai Tuhan yang sejak dulu beruntun karunia-Nya. Wahai Tuhan yang menjadi sandaran orang-orang yang membutuhkan, pemberi ketenangan bagi yang cemas, menyingkirkan kesulitan dan menampik bala. Kami memohon, singkirkanlah bencana yang menimpa kami, wabah yang menimpa negeri kami, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Singkirkanlah dampak bencana ini bagi kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. Kami sadar kemanusiaan bukan sekedar kecerdasan otak, tetapi juga ketulusan dan kehalusan budi. Maka anugerahilah kami dalam menghadapi bencana ini. Ya Allah, kami mohon ampunan, kesehatan, serta panjangkan umur kami dalam keadaan taat dan perlindungan yang terus-menerus di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi selesai. Selanjutnya kepada pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Kami haturkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran seluruh peserta apel, baik secara luring ataupun daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekian dan terima kasih.